Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners, kembali berjumpa dalam program Cakap-Cakap Komunitas bersama Tribun Medan. Untuk episode kali ini kita sudah kedatangan tamu, tentunya 3 orang narasumber yang sangat luar biasa, masih muda, yang jelas ganteng-ganteng, dan beliau-beliau ini berasal dari pengurus wilayah Jaringan Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia atau disingkat dengan JPRMI Sumatera Utara. Nah, untuk obrolan kita pada episode kali ini bertemakan peran JPRMI di era digitalisasi zaman now. Bersama saya Muhammad Rizky Ramon telah hadir di studio pengurus wilayah JPRMI Sumut. Di antaranya beliau adalah sebagai ketua yaitu Abang Da Abdul Jalil Ritonga SPD. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selanjutnya ada juga sekretaris atau sekjennya JPRMI yaitu Abang Da Ahmad Rosadi SPD. Assalamualaikum Bang. Selamat datang di studio Tribun Medan. Dan yang terakhir yang memang harus hadir ya kalau dibawa kemana-mana itu adalah bendahara JPRMI Sumut yaitu Abang Da Disti Nuarido ST. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di studio Tribun Medan. Terima kasih. Nah, Tribuners, JPRMI Sumut ini adalah wadah tempat kumpulnya para remaja masjid se-Sumatera Utara untuk berbagi informasi terkait dengan kegiatan, strategi, bagaimana memakmurkan masjid yang ada khususnya di Sumatera Utara. Nah, sebagai fasilitator juga kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk memakmurkan masjid dan juga bagaimana bisa berperan serta aktif dalam membangun pemerintahan yang ada di Sumatera Utara ini. Nah, apa dan bagaimana peran JPRMI lainnya? Mari kita tanyakan langsung kepada narasumber yang saat ini sudah hadir bersama kita. Ini saya langsung ke Abang Da Ketua ini. Siap. Bang Da, bagaimana sejarah singkat JPRMI ini, khususnya yang ada di Sumatera Utara? Silakan Bang. Jadi awal mula JPRMI sebelum di Sumatera Utara itu kan dibentuk di Jakarta. Ya. Di Boleh, Jakarta. Dibentuk di Jakarta itu diawali dari berkumpulnya para pengurus remaja masjid, beberapa remaja masjid di DKI Jakarta yang mulai resah atau katakanlah semacam gelisah ya, gelisah, resah dan gelisah tambahannya ya. Jadi kok remaja masjid sebenarnya dari dulu namanya remaja masjid itu sudah ada. Aktif aja biasanya. Jadi kegelisahan bahwasanya ada remaja masjid, ada organisasi pemuda remaja masjid atau OPRM itu ada yang terbentuk, sudah ada pelang merek atau bahkan sudah pernah terbentuk tapi akhirnya vakum, kemudian tidak ada yang melakukan pembinaan. Nah, beberapa pengurus remaja masjid ini akhirnya bersepakat untuk membentuk sebuah wadah yang membangun jaringan remaja masjid tadi sehingga terkoneksi dan mereka bisa saling membesarkan atau saling bantu untuk menghidupkan kembali kepengurusan kegiatan masjid yang berbasis remaja dan pemuda. Itulah awalnya sehingga pada tahun 2005 bulan September akhirnya mereka bersepakat membentuk JPRMI atau Jaringan Pemuda Remaja Masjid Indonesia di Jakarta awalnya. Di Jakarta. Nah, ternyata pembentukan ini itu ternyata oleh media massa sampai ke daerah-daerah sehingga daerah-daerah merasa juga itu perlu dan penting gitu. Nah, sehingga pada tahun yang sama itu tahun 2005 juga. 2005 juga itu di bulan September akhirnya dideklarasikanlah JPRMI secara nasional. Oke, dan memang di 33 provinsi saat ini. 34 provinsi. Nah, termasuk Sumatera Utara juga berdiri pada tahun yang sama juga. Jadi berawal dari Jakarta langsung menyatukan visi persepsi, langsung menyatukan persepsi. Dilingkan terus ke daerah-daerah. Nah, kalau boleh tahu nih, Bang Da, kalau visi dan misi JPRM ini sebenarnya apa sih yang ingin dicapai dari organisasi? Kalau JPRMI itu mempunyai visi itu menjadi sub terdepan dalam mengusung peradaban Islam, melahirkan pemimpin muda berbasis masjid dalam bingkai persatuan umat. Sedangkan JPRMI itu mempunyai misi itu
mengembalikan fungsi masjid sebagai sentral kegiatan umat, melahirkan kader-kader muda yang kreatif, mandiri, serta berkarakter yang berbasis masjid. Kemudian bersinergi dalam mewujudkan cita-cita peradaban Islam. Jadi memang tidak jauh dari masjid juga nih ya Kegiatan. berawalnya ya. Nah kalau kita kembali lagi nih Bang, untuk kepengurusan pusat ya Bang. Ya. Kalau boleh disampaikan ke Tribuners, siapa nih Bang sekarang yang memimpin jadi ketua? Pada bulan Januari lalu terjadi muktamar di Jakarta. Sudah yang keberapa nih Bang? Muktamar yang keberapa? Ketiga ya? Ketiga. Itu terpilih sohib kami Kadrian Adrima sebagai ketua umum. Sekretarisnya kebetulan sekretarisnya orang Medan, Muhammad Yusron. Sekjen lah ya. Bekas pengurus Medan dulu. Sekretaris pengurus Sumut. Oh dulu pernah di DPW Sumut ya. DPW Sumut. Kemudian sohib kami Yusron ini karena prestasi beliau ditarik menjadi sekretaris pusat, pengurus pusat. Dan sekarang berdomisili di Jakarta. Berdomisili Jakarta. Oke. Nah selain itu Bang, kira-kira apa yang ingin dicapai lagi oleh organisasi ini Bang? Dalam bentuk misinya seperti apa? Ya, ke depan sih remaja JPRM ini ingin bagaimana fungsi-fungsi masjid untuk membina kader-kader muda, calon-calon pemimpin muda, anak-anak muda dan remaja teraktifkan kembali, teraktivasi kembali. Selama ini mungkin kita tidak menafikan ada beberapa remaja masjid yang hidup tapi dia tidak terkoneksi, tidak terjaring, tidak terkoneksi dengan stuck dia berdiri di situ atau aja. Kalaupun dia maju hanya untuk masjidnya. Kita ingin mana masjid yang maju itu. Jadi fungsi jaringan ini mana masjid yang sudah yang remaja masjidnya atau pemuda atau OPRM-nya, organisasi pemuda remaja masjidnya maju, ini bisa menularkan kepada remaja masjid yang masih stuck atau malah yang belum terbentuk gitu. Nah, inilah fungsinya jaringan-jaringan tadi. Nah, itu memang saya alami sendiri. Ketika posisi saya sebagai Sekjen BKM. Kebetulan saya pernah juga Sekjen BKM ini. Luar biasa itu. Luar biasa ya. Dan ternyata memang kita punya anak muda ataupun anak-anak remaja masjid yang notabene aktif, tapi tidak tersalurkan kreativitas dan aktivitas mereka. Jadi waktu saya pun posisi sebagai Sekjen bingung juga ini mau kemana arahnya kan begitu. Nah, jadi demikian ya Ketua ya, sangat mulia ini JPRM ini. Siap, amin. Amin. Nah, kita gantian nih Ketua, kita ke Sekjen ya. Boleh ya disebut Sekjen ya? Siap. Oke Bang Sekjen, sudah berapa banyak nih keanggotaan yang direkrut oleh JPRM ini, khususnya di Sumatera Utara? Sumatera Utara ya, terima kasih Tribuners kita di JPRM Sumut ini yang insya Allah sebentar lagi akan dilantik nanti tanggal 20 ya, tanggal 20 Maret di Hotel Madani insya Allah. Saat ini kepengurusan dari 33 kabupaten kota itu sudah terbentuk 22. Nah, yang paling aktif itu ada 18. Termasuk Medan. Medan itu salah satu barometer di Sumatera Utara ini. Itu 21 kecamatan sudah ada dan aktif. Berarti tinggal 11 lagi itulah PR Ketua untuk itu daerah-daerah minoritas muslim lah ya, ada Nias muslim ya. Begitu. Dan di sana kita juga sudah mulai. Kalau ketua-ketuanya ada tapi belum seaktif yang di Medan ataupun di Labuan Batu dan sekitarnya. Jadi sudah hampir mayoritas juga nih ya, sudah dari separuh daerah yang terbentuk pengurus daerahnya. Ya, sudah hampir separuh. Sudah lebih lah 22 dari 30. Nah, seandainya nih Bang Sekjen, mana tahu nih yang 11 daerah nih lagi nonton kita nih. Dia sangat mempunyai ketertarikan lah untuk bergabung. Itu kira-kira mekanismenya seperti apa nih, Bang? Ya, bagi remaja masjid yang ada yang khususnya anak-anak remaja pastinya syaratnya ya. Iya. Jadi untuk bergabung di JPRM ini sangat mudah sekali. Yang pertama dia sudah ada remaja masjidnya. Kalau dia sudah ada pengurus, kita kan jenjang kepengurusannya itu mulai dari pusat ya, PP pimpinan pusat, pengurus wilayah, kemudian pengurus daerah, PC pengurus cabang, dan kemudian di remaja masjid sendiri. Jadi kalau dia sudah ada remaja masjid, tinggal hubungi aja PC terdekat, pimpinan cabang terdekat.
nanti bergabung di situ untuk menjadi anggota biasa, nanti ke depan bisa jadi pengurus JPRMI kecamatan. Nah, pertanyaannya kita harus bentuk PD dulu, pengurus daerah dulu atau pengurus cabang ya nih Bang? Pengurus daerah di daerah-daerah kan sudah ada pengurus daerah. Oh, sudah ada ya. Tapi Tinggal yang di 11 bergabung kabupaten tadi yang belum? Kalau yang belum bisa menghubungi langsung pengurus wilayah. Pengurus wilayah. Kita sudah ada sosial media kita, Oke. ada Facebook, ada website kita di JPRMI Sumut. Kemudian ada TikTok kita juga nih ada Bang. TikTok ya. Jadi tinggal Tapi yang jelas cari aja. menyampaikan informasinya nggak sambil joget lah pasti. Oh enggak. Enggak ya. Disesuaikan. Disesuaikan ya. Oke, jadi begitulah tadi ya. 33 kabupaten kota nih bakal diaktifkan kembali. Nah, berkaitan dengan apa tadi? Pelantikan. Kalau persiapan selama pelantikan ke depan ini tanggal 20 Maret nanti gimana? Siapa yang Langsung ketua panitia. Oke. Sekaligus bendahara. Bendahara nih yang harus berangkat ketua panitia ya. Pas kali ini. Gimana persiapan nih? Jadi Tribuners, Bang Ramon ya. Ya, Bang Ramon. siap. Terima kasih sebelumnya sudah mengundang kita nih. Siap. Bincang-bincang kita yang memang insya Allah tanggal 20 Maret 2022 ini insya Allah di Hotel Madani kita sedang melakukan persiapan pelantikan. Secara teknis, alhamdulillah sampai sejauh ini belum ada menemui kendala karena memang JPRM ini Bang Ramon ini memang kader-kader remaja masjid ini itu sangat mandiri. Jadi kita tidak menemukan kesulitan dalam hal-hal yang sifatnya teknis gitu. Jadi kalau seperti menjelang persiapan ini, alhamdulillah dengan kemandirian dan partisipasi kawan-kawan nih, karena saya ketua panitia sekaligus bendahara, nah, kita dalam partisipasi yang sifatnya teknis untuk hal-hal seperti tempat, lokasi, undangan dan lain sebagainya tidak menemukan kendala yang cukup berat di situ. Termasuk anggaran. Termasuk anggaran. Oke. Jadi kalau istilah masyarakat urunan lah kan begitu. Patungan lah ya. Patungan gitu. Jadi kita rame-rame itu sehingga memang soliditas kita selama ini ya cukup terjaga dengan baik lah. Nah, ini berhubung ketua dengan Pak Bendahara nih. Siap. Kira-kira dana operasionalnya kalau boleh tahu nih Iya. dari mana nih sumbernya? Sejauh ini sementara ini memang dana operasional kita dari partisipasi kita sendiri. Keanggotaan sendiri ya. Karena seperti yang dijelaskan Pak Ketua tadi, kemandirian itu adalah hal yang terdepan yang kita lakukan. Sehingga memang ya kalau ada kegiatan kita partisipasi rame-rame begitu. Jadi itu yang buat kita kuat sebetulnya Bang. Betul. Di situ. Jadi hal-hal yang sifatnya teknis itu kita gotong rame-rame gitu. Nah, begitulah kira-kira Bang. Tanggung bersama lah gitu ya. Nah, berarti setelah 20 Maret pelantikan ini apa nih konsolidasi yang paling dekat terkait dengan pengurus-pengurus daerah nih Bang? Konsolidasi kita ada istilah jauh lah ya Bang ya. Jauh lah. Jadi ini kan kemungkinan kan insya Allah kan sudah dekat nih Ramadan Bang Ramon. Oh iya betul. Jadi kita akan manfaatkan di bulan suci Ramadan itu untuk jauh lah. Jadi jauhlah ke pimpinan-pimpinan daerah yang ada di kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara ini. Kalau bahasa politisnya itu rekonsiliasi lah mungkin gitu ya. Safari Ramadan. Safari Ramadan. Karena di bulan Ramadan ya. Iya, jadi di Safari Ramadan itu Bang Ramon, Iya. selain juga kita melihat keaktifan daripada pengurus daerah, dan kalau nanti kita juga bisa sentuh di pimpinan cabang kecamatan, sekaligus juga membangkitkan juga semangat kawan-kawan di daerah masing-masing untuk bisa kemandirian itu lebih dibangkitkan. Jadi kita ke depannya nih secara lokal di Sumatera Utara ada namanya program remaja masjid mandiri. Jadi nanti di masjid itu akan ada space atau zona UMKM gitu. Oke. Jadi kita bangkitkan supaya kreativitas remaja-remaja masjid itu tidak hanya sifatnya seremoni, Pribadi, ya. tapi juga bisa untuk ke masyarakat begitu Bang Ramon. Kemaslahan umat juga ya. Kemaslahatan umat. Dan ini memang seiring dengan program yang akan diwacanakan oleh Pak Wali kan? Iya. Pak Wali bakal membentuk yang namanya koperasi masjid Iya, di setiap masjid. Nah ini memang pas ini untuk dikolaborasikan. Iya, siap. Oke, terima kasih Siap, Bang Bang Bendahara. Nah ini aku kembali ke Bang Ketua nih. Siap. Jadi Bang Ketua terkait dengan tema kita, ini kan bagaimana peran JPRM ini di era digitalisasi zaman now ini. Apa yang mungkin bisa Bang sampaikan terkait dengan peran JPRM ini di masa milenial lah ya. Yang jelas memang anggota itu pasti wajib yang namanya anak-anak milenial, karena remaja masjid. Ya, mungkin penasihat sama pengurusnya mungkin yang udah bapak-bapak aja gitu. Sudah kolonial. Udah kolonial. Nah, jadi apa yang ingin Abang sampaikan nih ke Tribuners terkait dengan
peran JPRMI. Baik, terima kasih Bang Ramon. Terkait tema kita mengenai Peran JPRMI dalam era era digitalisasi. digitalisasi, yang pasti JPRMI akan mengikuti tren atau katakanlah pola-pola media. Jadi kita dalam dakwah remaja masjid ini kita telah menyiapkan tools-tools seperti yang disampaikan oleh Pak Sekretaris tadi. Itu kita sudah menyiapkan wadah-wadah berupa akun-akun media sosial, kemudian peralatan-peralatan yang menunjang itu, yang mana kita nanti bisa melakukan sosialisasi dakwah atau pesan-pesan dari JPRMI kepada pengurus JPRMI daerah maupun kepada seluruh masjid secara umumnya kepada umat dengan menggunakan media-media yang sudah ada untuk meringankan target daripada pengurus tadi, artinya supaya orang juga gampang mengikuti perkembangan daripada JPRMI. Dari yang disampaikan Bang Bendahara tadi kan ada potensi UMKM. Siap. Dan juga seperti koperasi yang akan digaungkan dan sudah diwacanakan oleh Pak Wali. Kira-kira potensi apa lagi Bang yang bisa dibentuk dari anak-anak remaja masjid ini? Jadi sebenarnya anak-anak remaja masjid ini punya kreativitas yang boleh jadi berpotensi ekonomi. Oke. Nah, jadi misalnya saya cerita sedikit dulu, saya ketika di daerah, saya ini dulu ikut remaja masjid, itu kita dulu sampai pernah nanam berkebun ubi. Yang jelas di luar masjid ya. Di luar masjid. Masuk di dalam masjid kan bahaya nanti kita kena komplain sama penasehat ya kan. Nah itu gimana Bang? Ini cerita dulu gitu ya. Jadi kita pernah menanam jagung, menanam ubi. Hasilnya itu per 3 bulan, per 6 bulan, atau katakanlah kayak jagung kan per 3 bulan. Itu hasilnya dijual. Itu nanti kita buat kegiatan kayak Isra Mi'raj, Tabligh Akbar seperti itu. Jadi misalnya artinya begini. Terkait tadi yang yang kita mengatakan bahwasanya ke depan remaja masjid akan kita bangkitkan potensi-potensinya, tidak hanya dalam hal dagang atau apa, tapi berbagai potensi lainnya akan kita bantu, akan difasilitasi oleh JPRMI. Seperti tadi misalnya ada UMKM, ada kegiatan-kegiatan lainnya. Ke depan juga bukan hanya UMKM gitu. Kita akan melakukan kegiatan pendampingan untuk peningkatan kapasitas remaja tadi. Misalnya banyak juga remaja ini yang punya keterampilan atau apa gitu. Makanya di JPRMI kita ada bidang pengembangan kader. Bidang pengembangan kader. Jadi di situ ada nanti di bawahnya itu ada departemen-departemen yang membantu memfasilitasi itu, mengurusi itu. Nah ini ada yang mau saya tanya nih sama ketua nih terkait stigma yang banyak yang muncul ini. Waktu saya pun menjabat sebagai sekjen BKM itu menjadi dilema lah. Karena apa Bang? Setiap masjid itu kan tidak mempunyai space yang sama. Ya betul ya Bang. Karena ada yang agak luas parkirannya, ada yang memang terbatas. Jadi wacana-wacana seperti masjid mandiri, pengelolaan masjid mandiri atau pengadaan UMKM itu sering terbentur dengan internal. Kenapa? Karena di internal itu ada stigma yang bilang, wah, nggak boleh berjualan di masjid, ya kan? Nggak boleh seperti ini, nggak boleh seperti itu. Nah, bagaimana JPRM ini bisa meyakinkan lah anak-anak remaja masjid ya, terutama bahwasannya itu paradigma seperti itu harus dilawan dengan yang namanya ya harus berbuat kan gitu. Perkaranya kan ini nggak ada, hanya wacana aja, nggak dibuat kan nggak terjadi gitu. Bagaimana mensiasati itu Bang? Yang pertama memang tadi seperti Bang Ramon bilang itu space. Contohnya masalahnya space kalau terkait tadi misalnya UMKM gitu kan. Space itu sudah pasti, artinya kita juga sebagai JPRMI tidak akan memaksakan harus misalnya seluruh masjid harus pandai jualan, harus buka jualan, nggak mungkin. Karena pertama itu aja yang paling dasar, yang space ya kan. Ada yang sempit, ada yang lebar, ada yang apa macam-macam gitu kan. Nah, makanya kita itu yang pertama tadi. Yang kedua, terkait kadang-kadang kan terjadi benturan di internal masjid. Pengurus. Gitu. Kayak tadi Bang Ramon bilang sebagai sekretaris BKM kadang-kadang terjadi beda pendapat dengan masjid. Itu memang dialami oleh di banyak tempat gitu. Nah, sebenarnya kan ini kan pola komunikasi aja. Itulah nanti ke depan remaja masjid bagaimana kita bantu membinanya untuk berkomunikasi yang baik terhadap internalnya dulu gitu kan.
untuk meyakinkan bahwasanya ada kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan yang bermanfaat untuk mereka juga gitu. Dan termasuk juga yang paling sensitif ini, Iya. Pak Bendara, masalah anggaran. Iya. Karena kan memang anak-anak remaja masjid ini kan terbatas di awal ini kan. Iya. Nah kadang mau mereka menjolok-jolok ke atas sedikit. Gimana nih pengurus? Kami perlu begini-begini. Nah itu seperti apa? Aku mungkin ke Bendahara nih. Jadi memang ceritanya. Bang Ramon, hal-hal itu sering terjadi. Namun demikian kan ibarat BKM dengan remaja masjid ini kan ibaratnya kan bapak sama anak nih Bang Ramon. Nah, Anak agak lasak gitu ya. anak agak rasa sehingga bapaknya juga harus memahami puberitas. Betul, betul. Sebaliknya juga Bang Ramon, kita harapkan juga kita selaku JPRMI yang menaungi pemuda dan remaja masjid ini juga akan memberikan bimbingan kepada anak-anak tadi yang kita sebut anak-anak tadi di masjid untuk bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang tuanya kan begitu, artinya santunitas, kemudian etika berkomunikasi juga kita ajari sehingga ya namanya anak Bang Ramon minta uang jajan kan ada etika Betul, dalam ada berkomunikasi iya, gitu. iya. Di sisi lain juga kita harapkan di sini juga kami mengajak BKM yang ada juga bimbinglah remaja-remaja masjid itu supaya jangan menjadi kompetitor. Padahal sebenarnya itu kader-kader nanti Betul, untuk kader. mengurus dari PGM ya. Dia akan menjadi kader-kader muazin di Betul. masjidnya, kader imam. Bener. Sehingga kalau kita yang terjadi di BKM ini seolah-olah menentang atau menghalangi pergerakan dari si anak tadi yang remaja masjid tadi, maka regenerasi di masjid juga tidak akan tercipta. Begitu. Jadi, Yang ada jadinya ketuanya itu aja aja. gitu. Disitulah yang sering jadi bentrok kan Situ begitu. bentrok. Jadi imamnya itu saja. Betul. muazzin. Sementara kan potensi-potensi orang-orang muda ini kan banyak Bang Ramon. Betul. Bahkan kita juga kan di remaja masjid kan juga banyak kader-kader Qori dan Qori'ah yang terbentuk di masjid gitu. Dan bisa kita bangun untuk menjadi, kita sorongkan menjadi imam atau muazin minimal. Atau kalau di Ramadan ini kan jadi Bilal begitu. Nah itu harus terjadi gitu. Malah saat ini yang menjadi kendala kami itu Pak Ketua, jadi Bilal Maid itu tidak ada regenerasinya. Nah itu maksudnya tadi Bang Ramon. Jadi kita program unggulan kita salah satunya sebetulnya adalah fardu kifayah. Betul, itu yang menjadi PR itu, besar sebenarnya. Iya itu sudah kita sudah siapkan untuk itu sehingga ada ustadz kita yang memang pengurus JPRMI di Sumut ini keliling ngajari Bilal Maid sehingga Bilal Maid itu tidak terkesan orang tua. Betul. Jadi anak-anak muda juga bisa jadi Bilal Maid. Gitu. Betul. Nah, Gitu, ini ke Sekjen nih. Kira-kira ada nggak kesulitan untuk mensosialisasikan ataupun memang merekrut kader-kader yang anak-anak remaja masjid itu ya untuk bergabung dan juga mungkin bisa mensosialisasikan program-program yang ada JPRMI ini, Bang. Kesulitan merekrut ya. Iya. Jadi begini, sebelumnya saya jelaskan dulu ada dua program unggulan kita tadi. Yang pertama itu adalah Akademi Mekah. Akademi Mekah ini akademi mengaji karena Allah. Anak-anak yang yang jahat-jahat atau yang nggak pernah ke masjid, kita undang ke masjid, kita kasih makan, minum, dan kemudian di situ kita buat Akademi Mekah. Isinya itu hanya dua. Yang pertama dia menyesali diri sehingga bertobat, nangis-nangis. Setelah itu dia bersih hatinya, maka kemudian dia rajin ke masjid. Karena kita ingatkan dosa, ingatkan bakti kepada orang tua, sehingga dosa-dosa selama ini dia menyesali dan akhirnya bertaubat, rajin ke masjid. Nah itu cara kita yang pertama. Tapi bukan berarti orang yang nggak pernah ke masjid nggak boleh jadi anggota. Oh enggak, semua orang Islam remaja boleh masuk remaja masjid, bergabung di remaja masjid dan JPRMI. Tapi bagaimana dia bisa mengetahui perkembangan sementara dia tidak pernah main ke masjid? Nah, di situ cara kita Bang Ramon. Yang pertama kita undang. Mengajak lah ya. Kita undang, misalnya kita buat acara Akademi Mekah tadi. Akademi Mekah itu kita buat brosur yang menarik. Terus tanpa dipungut biaya? Gratis, tanpa dipungut biaya. Nah, kita undang. Masing-masing ngundang kawannya masing-masing sehingga datang ke masjid. Dia misalnya belum pernah ke masjid nih, malas ke masjid, nggak pandai ngaji, nggak apa-apa. Kita undang, gitu sampai masjid, dia lihat acaranya menarik, ya kan? Nah, gitu menarik. Pertama kita buat dulu hiburan, setelah hiburan, baru kita masuk Akademi Mekah tadi motivasi. Di situ isinya pertama ceria-ceria, ketawa-ketawa, akhirnya melihat masa depan kita dan dosa-dosa kita, akhirnya menyesali diri, semacam ESQ gitu lah. Iya. Kalau ESQ kan mahal bayarnya. Betul. Kita buat gratis Ya. Setelah menyesali diri dia besok rajin ke masjid. Tapi pancingannya ada nggak Bang kira-kira?
Ya pancingannya itu Apalagi anak-anak remaja ini kan Ketua, kan agak susah yang menggiring mereka ke masjid. Padahal bukan disuruh ngapa-ngapain gitu kan. Tapi bagaimana bisa memancing mereka itu? Ya, pertama biar mau dulu deh. Ya seperti disampaikan Pak Sekretaris tadi, kita undang aja makan-makan di masjid. Oke. Hari ini kita ada rujak party. Iya, betul. Nah, isinya mengaji. Jadi embel-embelnya seperti itu dulu ya. Artinya kan jangan kita memberikan berita-berita yang menyeramkan dulu gitu. Betul. Buat dosa neraka, orang kan jadi takut gitu kan. Nah, jadi ya kita ajak dulu yang enak, kita beri kabar-kabar yang menarik, yang apa kita ajak makan, pendekatan lah. Nah, jadi dari program-program yang udah disampaikan ini banyak yang make sense juga, yang masuk akal ini dan memang harus dikolaborasikan nih, Ketua. Siap. Kira-kira sudah sejauh mana nih pengkolaborasian ini ya, JPRMI dengan instansi-instansi yang berkepentingan lah, terutama mungkin dengan pemerintah provinsi atau dinas terkait seperti Kementerian Agama, Kementerian Keagamaan ya, dan juga stakeholder yang ada di Sumatera Utara ini, gimana Bang? Yang pertama kita cerita kita ini kan baru launching, baru mau launching ya kan. Ya. Tapi sebelum-sebelumnya sudah yang ada. pendahulu kita itu sudah membangun komunikasi dengan instansi terkait. Jadi misalnya kita kadang sama juga kegiatan-kegiatan di lapangan, tapi memang belum ada yang spesifik untuk kerjasamanya, belum ada. Masih yang sifatnya umum lah, misalnya kegiatan bareng, kegiatan bersama gitu, tapi masih sebatas kegiatan-kegiatan yang belum menjurus kepada yang sangat spesifik gitu. Nah ke depan memang ini akan kita bangun komunikasi kepada semua pihak, bukan hanya pemerintah, tapi juga swasta. Kita ya mana yang bisa kita kerjasamakan demi perbaikan generasi bangsa, khususnya yang berbasis masjid, kita kolaborasikan, kita kerjasamakan gitu. Termasuk dengan pengurus-pengurus masjid juga ya? Termasuk dengan pengurus masjid. Ke depan kita akan berkomunikasi dengan forum BKM misalnya. Betul. Jadi supaya semuanya pada pos masing-masing dalam dakwah ini. Jadi tidak ada yang dominan, tidak ada yang ini. Jadi semua saling melengkapi. Keren. Nah, jadi untuk periode 5 tahun yang akan datang gitu ya. Kira-kira apa yang ingin Ketua sampaikan kepada Tribuners terkait agenda-agenda untuk 5 tahun ini? Mungkin ada yang lebih spesifik lagi atau ada yang mungkin lebih wah lagi kan? Ingin go internasional misalnya. Seperti apa? Silakan. Ya, JPRMI ke depan selama 5 tahun fokus hanya ingin mengaktifkan kembali remaja-remaja masjid sebagai sarana kaderisasi pemuda Islam. Di samping itu JPRMI akan membantu memberdayakan potensi-potensi remaja masjid, baik potensi sebagai personal maupun potensi yang ada di remaja masjid itu sendiri gitu. Jadi memang kita tidak ada menjanjikan yang terlalu wah atau apa. Cuman kita hanya ingin bagaimana menjadi wadah remaja masjid ini aktif kembali menjadi sarana kaderisasi pemuda gitu. Sarana pendidikan kepemimpinan lah pemuda. Dan satu lagi ke depan itu yang tadi terlupa mau kita sampaikan, salah satu program andalannya itu kita ingin nanti pemuda-pemuda ini juga bukan hanya bisa azan, bisa baca takdim, jadi imam, itu hal yang standar, wajib. Tapi di samping itu ada yang lebih menarik lagi, ke depan pemuda dan remaja ini khusus yang berbasis masjid ini juga harus bisa menjadi terdepan garda masyarakat. Nah, makanya kita mempunyai sebuah LSO, lembaga semi otonom, namanya Taruna Siaga Masjid. Taruna Siaga Masjid ini ke depan akan kita latih bagaimana apalagi tanpa diduga-duga sering terjadi bencana. Kayak banjir. Ada banjir, ada gempa bumi semalam di Nias, ada apa macam-macam gitu. Jadi ke depan Taruna Siaga Masjid ini fungsinya juga seperti itu. Jadi ke depan kader muda masjid ini mampu menjadi terdepan untuk minimal menjadi garda awal lah untuk melakukan pertolongan-pertolongan awal. Misal mampu bergotong royong melakukan pencegahan bencana seperti itu. Nah, di samping itu juga nanti Taruna Siaga Masjid ini namanya Taruna Siaga Masjid juga nanti akan kita bekali pengetahuan bela negara, artinya nasionalisme gitu kan. Jadi
kita juga mencegah masuknya paham-paham radikal, paham-paham yang selama ini ekstrim atau apa yang ditakutkan oleh negara, ya kita juga melakukan itu dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bela negara. Nah, kami juga berharap ke depan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan-kegiatan bela negara ini mau membantu kami, karena kami sendiri pun seperti yang disampaikan Bendara tadi, ini masih urunan aja gitu. Kami berharap sekali ada pihak-pihak yang mau membantu bekerja sama dalam kegiatan kerjasama dalam bidang apa aja yang terkait memajukan kepemimpinan pemuda dan remaja yang berbasis masjid. Mungkin itu aja. Dan mungkin disimpulkan bisa jadi posko tuh terakhir masjidnya. Siap. Memang Posko sebenarnya bencana, posko pendidikan, posko bisa. apapun, termasuk orang-orang yang perlu bantuan, ya kan, perlu orang-orang susah gitu. Karena kan masjid memang sentral sentral peradaban umat. kegiatan. Dan jadi sebenarnya. memang definisi masjid itu harus diperluas lagi gitu ya kan, bukan hanya untuk orang beribadah aja gitu ya. Tidak hanya itu, tapi memang bisa lebih berkembang ke lingkungan dan masyarakat. Keren, mantap nih. Ini bisa kolaborasi nih nanti nih. Oh, sama Pak Bobi nih ya kan. Siap. Jadi Pak Sekjen apa yang mau disampaikan terkait ya mungkin ada yang ingin bergabung atau apa, mungkin bisa disampaikan nih. Ya, terima kasih Bang. Kita program nasional kita salah satunya Gerakan Nasional Ayo ke Masjid. Jadi kenapa negara kita ini sepertinya apa ya, kehilangan jati diri gitu. Maka kita mengajak anak-anak muda ini mulailah dari masjid. Mulai dari masjid. Karena kalau dia udah sholat, puasa, dia tidak akan berbohong, tidak akan yang jelek gitu. Maka mulai dari situ sehingga nanti lahir pemimpin-pemimpin muda berbasis masjid. Jadi orang-orang remaja masjid ini nanti akan kita juga didik, bukan hanya sholat, tapi menjadi pemimpin-pemimpin di lingkungannya, pemimpin di masyarakat, dan kalau bisa pemimpin masa depan gitu. Dan menjadi suri tauladan juga ya bagi warga terdekat. Iya. Terutama apalagi saat ini pemerintah sudah mendukung untuk merapatkan barisan SAP ya. Iya. Jadi dulu sempat terjarang nih, sekarang udah mulai dirapatkan lagi. Bendara, ada yang mau disampaikan Bendara? Ya, kalau saya sih mengajaklah kepada kawan-kawan pemuda dan remaja masjid yang ada di Sumatera Utara, di pimpinan-pimpinan daerah yang ada kabupaten kota di Sumatera Utara untuk lebih meningkatkan kemandirian. Karena memang remaja ini harus menunjukkan eksistensinya di masyarakat, sehingga memang untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu dari swadaya yang dimulai dari swadaya itu juga bisa lebih meningkat kembali. Saya pikir itu Bang dari saya. Keren. Jadi Tribuners, itulah harapan-harapan yang telah disampaikan oleh jajaran pengurus wilayah JPRMI Sumatera Utara. Ayo, tunggu apa lagi? Mari kita mulai aktif, terutama mari kita bantu menggalakkan gerakan nasional Ayo ke masjid. Karena bagaimana kita bisa tahu permasalahan masjid sementara kita tak pernah ke masjid, kan seperti itu. Jadi Tribuners, demikian obrolan kita bersama pengurus wilayah JPRMI Sumut. Semoga dalam obrolan tadi banyak informasi bermanfaat dan pengetahuan yang bisa kita peroleh. Amin. Terima kasih kepada seluruh narasumber. Terima kasih kepada seluruh pemirsa Tribuners yang terus setia menyaksikan acara ini. Silakan follow, like, and share channel media sosial Tribun Medan. Saya beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Kita berjumpa kembali pada acara dan program Cakap-Cakap Komunitas dengan narasumber yang berbeda. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa.